Ini kenapa nih orang? Aduh, berat banget ya. Kan mesin. Bener. Berat banget. Kasihan banget. Sin, kamu ngapain dong mobil seperti ini? Hah? Ya ampun, kasihan banget deh hidup kamu. Kalian ngapain? Berarti, oh mau bantuin kita dorong mobil? Ya David, kalau mau bantuin kita dorong mobil. Soalnya mobil aku mogok. Emang kita tuh babu kamu, nggak mau ya kita bantuin kalian berdua? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Akhirnya kerjaanku udah beres. Ntar lagi tinggal nganterin mobil deh ke Bos Bagas. Kayaknya enak banget deh hidupnya Bos Bagas. Kayaknya tiap bulan deh Bos Bagas beli mobil. Banyak uangnya kali ya. Ya kalau nggak banyak uangnya nggak bakalan beli mobil tiap bulan. Andai aja aku kayak Bos Bagas, pasti hidup aku enak banget kayaknya. Tapi aku harus syukurilah kehidupan aku yang sekarang. Yang penting aku nggak kekurangan, aku sudah cukup. Tuh sudah alhamdulillah. Banyak di luar sana juga orang masih belum kerja, sedangkan aku masih kayak nggak ada rasa syukurnya sama sekali. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi ini si David kok masih belum datang ya? Apa jangan-jangan si David nggak jadi kesini? Kalau nggak jadi kesini, kenapa aku sekarang jalan aja nganterin mobil sama bos? Tapi aku telepon dulu Pak ya. Tahu nggak, Gong, belum keluar. Kalau aku sampai keluar, ada nggaknya pekerjaan kan aku nggak tahu. Gong, Itu sih David. Maka langsung masuk Fit. jangan kalah Gong. Oh nggak mau masuk? Udahlah, sini aja nggak apa-apa. Aku kan kesini cuma mau menanyakan tentang pekerjaan itu, Gong. Jadi gimana nih? Ya kalau misalnya pekerjaan, ntar lagi aku kan mau ke bos, jadi biar aku bilangin ke bos kalau temen aku mau kerja gitu. Gitu ya. Berarti dari kemarin kamu belum bilang dong kalau aku butuh pekerjaan. Ya karena bos sibuk sih, jadinya aku juga maaf kamu. Bukannya aku nggak bilang dari kemarin, cuman bos lagi sibuk ya nggak ini sih. Teleponnya Nggak fokus gitu. Ya juga sih, kalau pemimpin perusahaan kan emang jarang ada waktu gitu loh. Ya aku maklum lah Gong. Dan di sini aku yang minta bantu sama kamu. Kamu bantuin aku udah berterima kasih banget. Tapi gimana nih, positif ada atau enggak Gong? Soalnya aku juga butuh kepastian Gong. Ya kayaknya ada deh. Soalnya kemarin bos buka lowongan pekerjaan. Tapi ini kalau rezeki kamu, kalau masih ada lowongan berarti rezeki kamu. Semisal lowongan itu udah nggak ada, ya aku ngomongin lagi sama bos. Ya kamu tolong dong Gong, supaya aku bisa bekerja di perusahaan bos kamu. Aku udah capek banget tau nggak sama istri aku. Tiap pagi ngomel, aku disuruh cari pekerjaan. Emang gampang apa cari pekerjaan? Apalagi zaman sekarang pekerjaan susah banget. Ya ada sih pekerjaan kerja serabutan, tapi kan pendapatannya gak seberapa Gong. Ya kalau kamu semisal istri kamu mau dikasih kerja juga, biar aku bilangin juga sama bos. Kalau dibolehin sih sama kamu, ya aku tanyain aja sama bos. Ya aku pasti ngebolehin lah Gong. Ya kalau sampai istri aku juga bekerja kan gaji aku 2 kali lipat sama istri aku Gong. Ya tapi Enggak. istri kamu mau nggak? Nantinya istri kamu nggak mau lagi disuruh kerja. Pasti dia mau Gong, apalagi kerja kantoran. Dia tuh orangnya gengsian, tau nggak?
Kalau nggak punya uang sebentar saja, dia tuh pasti ngomel-ngomel, ya, ngusir aku buat cari pekerjaan, Gong, buat cari uang. Hah? Laki-laki mana coba yang nggak pusing kalau tiap hari bangun tidur langsung diomelin sama istrinya, bukan disiapin kopi, makanan, malah disiapin omongan, celotehan, tau nggak? Hah? Pusing. Ya udah, nanti misal kamu udah dapet nih pekerjaan dari bos aku, ya kamu kerja aja yang rajin, nabung, ya biar nanti kan kamu pasti punya keturunan, ya nabung lah nanti buat keturunan kamu biar. Kamu tuh kayak tukang jamu, Gong, kalau ngomong, Gong. Ya enggak, kan cuman tua banget, aja. tau nggak? Ya udah kalau kamu emang nggak Ya mau. iya, Gong, aku paham kalau masalah itu, Gong, ya. Jadi persyaratannya itu apa aja, Gong, supaya aku siap-siap. Kalau masalah persyaratan nanti deh aku ya kamu. Soalnya aku ntar lagi masih mau ke bos. Ya udah, kalau kayak gitu aku nunggu informasi kamu secepatnya, ya, supaya aku langsung ketemu sama bosnya atau aku langsung naruh lamaran lewat kamu, lamaran pekerjaan. Udah deh, kamu Itu loh. kalau masalah itu kan kamu kenal aku kan. Kalau masalah bos bisa diomongin sama aku, Fit. Wah, Soalnya aku kepercayaan bos aku, Fit. nah itu dia, Gong, ya. Aku maksud, Gong, kalau ada orang dalamnya istilahnya, ya, kan gampang juga masuk kerjanya, Gong. Semoga aja kamu keterima di Ya, kantor aku. amin, Gong. Kirain kamu tadi nggak jadi kesini. Aku udah mau jalan barusan. Pasti jadi lah, Gong, karena aku sangat butuh pekerjaan itu. Nggak kirain kamu udah dapat kerja. Jadi kamu mau kemana nih? Mau keluar? Mau ke bos? Oh iya, Ding, aku lupa. Kamu gimana sih? Yaudah kalau gitu aku langsung pamit pamit pulang maksudnya. Udah. Mau ngabarin sama istri aku. Ya gimana nya. Udah, ya kamu aktifin terus ya. Ya, Hati-hati, Fit. ya makasih, Gong. Ya ampun. Gimana ya? Pusing deh aku mikirin nasib aku yang sekarang. Padahal aku dulu berharap banget menikah sama Mas David. Aku bakalan hidup enak. Karena dulunya dia punya mobil. Tapi ternyata setelah aku jalani sama Mas David malah seperti ini. Mobil dia dijual lagi. Gimana sih? Semuanya tuh nggak sesuai sama ekspektasi aku dari awal. Kalau misalkan aku tahu gini, mending aku cari cowok lain. Tapi gimana? Kan aku udah terlanjur nikah sama Mas David. Mana punya suami kayak gitu lagi. Kalau nggak siang, dia nggak bangun. Kerjanya cuma tidur terus. Malah uang tabungan udah menipis. Terus gimana dong kalau misalkan seperti ini terus? Nggak boleh dibiarin nih. Aku pokoknya harus ngomong sama Mas David. Aku gak mau kalau misalkan hidup melarat. Malah nanti juga dampak sama rumah ini. Nantinya bisa-bisa dijual nih rumah. Aku gak mau ya. Sayang, Mas banget deh. cemberut sih. Hah? Jangan cemberut dong. Ya makanya kalau misalkan kamu gak mau ngelihat istri kamu cemberut, ya kasih uang kek. Untuk saat ini aku belum ngasih uang sama kamu, ya. Kamu Kan? yang sabar. Aku tuh udah mikir, pasti kamu tuh nggak bakalan ngasih uang sama aku belakangan ini, Mas. Kamu tenang aja, sayang, ya. Aku ada kabar gembira buat kamu. Emangnya kabar gembira apa sih, Mas? Aku tadi kan ke rumah temen aku. Ya, dia tuh emang dari kemarin udah janjiin pekerjaan sama aku. Makanya aku datang lagi ke sana. Dan kata temen aku, dia tuh mau ngomong sama bosnya supaya aku bisa bekerja di salah satu perusahaan yang besar di kota ini. Dan dia itu menawarkan kalau semisal kamu tuh mau bekerja juga, dia mau bilang sama bosnya. Wah, kalau gitu aku mau, Mas. Nanti kalau misalkan kita nih sama-sama kerja, nanti gajinya kan bisa 2 kali lipat, ya kan? Nah itu dia yang aku pikirkan. Otomatis kalau kita kerja di perusahaan besar, gajinya juga besar. Kalau aku gajian, kamu gajian, wah, aku gak bisa bayangkan deh. Kejayaan aku yang dulu itu bakal terulang lagi, sayang. Bener, Hah? sayang. Kalau misalkan kita nih udah banyak uangnya,
Ya, kita harus beli mobil lagi kayak dulu sayang, yang bagus ya kan? Iya, aku janji deh, apapun yang kamu mau ya, aku bakal turutin ya. Akhirnya aku nggak bakalan sampai ngemis-ngemis lagi sama kamu nantinya. Ya, nanti aku bisa sepuasnya nih beli kebutuhan aku, skincare aku, baju-baju aku ya kan? Ya aku minta maaf ya, karena selama ini aku jarang ngasih uang sama kamu. Kamu tuh sendiri, uang aku habis gara-gara aku nurutin kemauan kamu. Kamu beli baju-baju mahal, ya kamu shopping terus, tas yang mahal, sehingga aku ya kayak gini jadinya. Terus kamu mau nyalain aku gitu mas? Ya, aku tuh istri kamu loh, itu kewajiban kamu dong memenuhi kebutuhan aku. Kalau misalkan kamu dari dulu nggak mampu menuhin kebutuhan aku, ya seharusnya kamu tuh nggak usah nikahin aku. Ya bukan aku mau nyalahin kamu, supaya ini sebagai apa ya, sebagai cerminan aja. Kita nggak boleh terlalu boros ya, kita harus hemat ya, kita harus tahu apa yang harus dibeli, apa yang enggak, apa yang jadi kebutuhan kita gitu loh. Kalau kamu tetap kayak yang dulu hidupnya, meskipun aku jadi manajer ya, gaji aku nggak bakalan cukup, tahu nggak sayang? Ya udah deh, aku janji bakalan berubah, aku nggak bakalan ya seboros yang dulu. Ya, kamu kurangi dikit lah sayang. Kamu jangan selalu traktir teman-teman kamu. Kamu teman-temannya mau ngajak makan di restoran yang mahal, kamu mau. Kamu yang bayarin. Teman kamu shopping, beli tas mahal, kamu yang bayarin. Ya tapi kan itu sahabat aku sayang. Yes. Kenapa sih? Sahabat sih sahabat. Tapi kalau sekarang, mana sahabat kamu? Gak ada kan? Ya juga sih. Siapa yang sengsara? Kamu juga kan? Ya iya sih sayang, ya udah deh, aku janji gak bakalan ngeraktir teman-teman aku lagi. Mending uangnya aku pakai sendiri ya kan? Nah itu dia, kalau uang kamu itu dipakai kamu sendiri ya, aku gak bakalan protes. Meskipun beli apa, makanan yang mahal, toh paling kamu belinya sepiring doang, ya enggak? Sekarang kan kita bakalan punya pekerjaan, ya enggak? Ya sebenarnya aku udah lama gak dicium sama kamu. Kamu tuh ya udahlah, mending kamu tuh fokus sama pekerjaan kamu dulu. Kan? Kalau misalkan udah sukses baru kamu boleh ngomong kayak gitu. Bentar lagi kan aku udah kerja sayang. Ini teman aku udah WA, katanya aku disuruh datang ke alamat ini. Aku harus ikut nih sayang. Ya ikutlah, siapa tahu kamu juga bisa bekerja. Nanti kan teman aku ngasih informasi sama aku. Ya enggak? Udah deh, aku ikut. Ayo. Kita jalan sekarang nih. Ya iyalah sayang, daripada teman aku yang nungguin, mendingan kita yang nungguin. Udah yuk. Ayo. Masa aku mau bawa mobil ini ya? Aku kan rencana mau bikin kejutan sama tunangan aku. Tapi Agung malah belum datang. Apa aku tunggu aja ya? 10 menit lagi, kalau misalkan aku nggak datang, aku mending langsung temuin tunangan aku, soalnya dia udah hubungin aku dari tadi. Kayaknya kalau misalkan aku telat bakalan tengkar ntar. Aku ntar kasih pengertian aja deh sama dia. Kalau misalkan dia marah, ya aku harus menjelaskan kalau misalkan aku nungguin mobil yang aku beli sama Agung. Semoga aja mobilnya sesuai dengan harapan aku dan gak mengecewakan lah intinya. Kalau misalkan udah mengecewakan, nanti ya aku balikin aja. Jadi ini juga kan bukan mobil si Agung yang aku beli. Agung cari mobil temannya dan uangnya juga udah masuk semua. Semoga aja setelah aku bawa sama tunangan aku seneng dan ya dia makin sayang sama aku. Bentar lagi aku juga mau nikah, hitung-hitung ini hadiah pernikahan lah buat dia. Kalau misalkan inget dulu waktu masih pacaran, mobilnya sering mogok, diketawain sama teman-teman, dan harapan aku sekarang mobilnya udah gak mogok lagi. Ya bismillah aja, semoga aja ini bisa membawa kebahagiaan buat aku dan Sinta. Nah,
Ini aku udah datang. Wah, kayaknya mobilnya emang bagus deh. Ya udah deh, ntar aku cek aja. Jangan-jangan cuma tampilannya di luar aja yang bagus. Kayaknya mantap juga nih mobilnya. Dah, matikan Gung, turun Gung. Kayaknya mobilnya bagus Gung, emang sesuai sama selera aku Gung. Ya bos, tapi mobil ini jangan dipakai bos. Jadi sekarang waktunya servis bos. Katanya ini mau dibawa. Ya ini mau dibawa aku Gung, soalnya kan aku mau kasih kejutan sama tunangan aku. Jadi pasti dia bahagia banget Gung, aku bisa beli mobil baru lagi. Dan kalau misalkan masalah servis mobilnya gampang lah, nanti aku yang servis Gung. Tapi ini surat-surat udah lengkap semua ya? Udah di dalam semua bos. Oke, jadi ini tinggal aku bawa. Aku mau ngerjain pacar aku juga, tunangan aku ntar Gung. Jadi kan dulu waktu awal-awal pacaran aku masih pertama beli mobil kan, mobil murah Gung, mobil yang murah dan mobilnya juga udah gak layak pakai. Jadi mobilnya sering mogok, jadi aku suruh dorong mobil terus. Nah semenjak aku beli yang Brio udah jarang dorong Gung, hampir gak pernah. Nah sekarang aku beli mobil yang bagus ini, beli Pajero, nanti aku mau pura-pura mogok aja di jalan. Jadi ini kan mobilnya berat, mobilnya besar, biar dia yang dorong. Mau sekali-kali aku kerjain lah Gung. Ya, masa dorongan bos Bagas kuat dorong mobil besar Ya, kayak gini nggak bos? kira kuat Gung, namanya juga orang mau ngerjain. Juga sih bos. Kita lihat aja nanti, pasti dia seneng banget. Dia dari tadi udah telepon aku, soalnya aku bilang ini aku ada masalah besar sekarang, aku harus ngomong sama kamu. Padahal bukan masalah Gung, ini kejutan. Tapi mobil mulus ya di dalam Gung. Ya mulus banget bos. Tapi siapa sih bos yang nggak seneng bos kalau udah dikasih ada sport kayak gini bos? Ya pasti bahagianya luar biasa bos. Ya semoga aja Gung. Tapi kan kalau tunangan aku bukan tipe orang yang atau cewek yang bisa, bukan yang bisa sih Gung, yang mengharapkan hadiah berupa materi dari pasangannya Gung. Cuman aku ada inisiatif sendiri buat dia bahagia dengan caraku sendiri. Karena sekarang aku ngebahagiain dia dengan sikap, aku juga jarang ada waktu. Jadi aku bahagiain dia dengan hasil kerja aku yang udah menyita waktu Gung. Di gitu Gung. Iya sih bos. Bos tapi saya mau ngomong masalah ini bos. Kan saya punya temen bos. Jadi teman saya minta kerjaan ke saya bos. Kalau ada bos lowongan pekerjaan di kantor. Maksudnya ada kerja? Oh dia butuh kerjaan. Bos. Oh berapa orang Gung? Ya saya sekalian disuruh ngajak istrinya bos. Katanya istrinya nggak kerja juga bos. Tapi kalau nggak ada ya satu orang juga nggak apa-apa bos. Banyak Gung kalau misalkan butuh kerjaan. Bos. Lagian kan aku juga lagi buka bisnis baru. Jadi sekalian lah dia biar jadi anak buah tunangan aku. Jadi kan bisnis aku yang baru aku suruh kelola sama tunangan aku. Jadi masih belum ada karyawannya Gung. Jadi kalau misalkan dia emang minat, bentar lagi dia langsung ketemu sama aku aja di luar. Sekalian aku omongin sama tunangan aku Gung. Jadi nanti gimana solusinya atau dia mau, oke, gak apa-apa kita deal. Dan kerjanya juga enak di dalam kantor Gung. Yang ngurus masalah administrasi, ngurus masalah pencatatan pencapaian kantor dan lain sebagainya lah. Jadi nanti bisa aku tempatkan di situ. Ya udah bos, kalau gitu ntar lagi biar saya punya teman saya bos. Nanti ketemu di luar kita. Ya ketemu di luar aja. Nanti lokasinya aku kirim sama kamu Gung. Oke siap bos. Atau enggak gampang lah. Nanti kita komunikasi lewat handphone aja. Ya, siap bos. Tapi ngomong-ngomong, kerjaan kamu sekarang yang bareng sama aku gimana? Enak nggak? Kalau misalkan nggak enak, aku cariin kerjaan yang lain Gung. Ya gini bos, kalau nggak enak kerja sama bos, saya ngapain bos sampai betah sampai saat ini bos kerja sama bos. Jadi saya enak banget kerja sama bos, santai, gaji juga ya bisa dibilang lebih. Ya. Saya juga banyak terima kasih sama bos. Syukurlah kalau begitu Gung. Dan sampaikan juga sama teman kamu Gung. Ya dia akan kerja sama orang, ya dia harus sopan sama
rekan kerjanya, terutama sama atasan Gung. Soalnya kan kebanyakan kadang dia seenaknya sendiri dan bikin rusuh lah sama rekan-rekan kerjanya. Jadi aku gak mau ada perpecahan sesama karyawan, apalagi satu kantor. Jadi harapan besar kan kita dalam satu kantor, kita anggap tim, kita harus solid. Siap. Karena kita nanti sistemnya kerjasama, Gung. Siap, Bos. Ya udah deh, kalau begitu aku takutnya tunangan aku udah nungguin, Gung. Jadi aku mau jalan dan kau tolong sampaikan sama teman kamu, hari ini dia harus ketemu sama aku, jangan telat. Soalnya aku juga ada acara sama pacar aku, mau jalan-jalan dan sekalian mau nyervis mobil ini, Gung. Siap, Bos. Nanti Bos tinggal kirim lokasinya aja, saya langsung OTW, Bos. Oke deh, kalau begitu. Kalau gitu aku jalan dulu, aku pakai ya mobilnya ya. Siap, Bos. Kalau kamu mau bawa motor aku aja, Gung. Lokasinya ada di dalam, Bos. Oke, Gung. Ini Mas Bagas kemana sih? Dia bilang katanya mau jemput aku. Aku nggak boleh pulang sendiri. Tapi ini udah sejam lalu dia bilang mau jemput aku. Atau jangan-jangan dia nggak jadi jemput aku, tapi dia nggak sempat untuk ngabarin aku kali ya. Aduh, aku takut nanti kalau aku pulang sendiri atau aku pergi sendiri, yang ada ternyata Mas Bagas malah mau jemput aku ke sini. Tadi aku udah telepon dia, tapi dia nggak angkat. Aku jadi khawatir deh, apa jangan-jangan ada kendala yang menghalangi Mas Bagas buat jemput aku. Aduh, mulai deh, kalau udah kayak gini, aku benar-benar panik banget, takutnya di jalan terjadi apa-apa yang nggak diinginkan. Terus Mas Bagas nggak bisa ngubungin aku. Aduh, kebiasaan deh, Mas Bagas kalau telat, harusnya kan Mas Bagas bisa ngomong dulu sama aku. Kalau kayak gini aku pasti berpikiran yang aneh-aneh dong tentang dia. Ya udah deh, pokoknya bentar lagi, 10 menit lagi kalau Mas Bagas nggak datang, terpaksa aku coba untuk pulang sendiri aja deh. Kalaupun nanti Mas Bagas bakal marah sama aku karena aku nggak nurut sama dia untuk nunggu dia, ya aku jelasin kalau aku udah sejam lebih nungguin dia di sini tanpa kabar lagi. Tapi tetap aja aku juga khawatir lah, takutnya ada apa-apa gitu di jalan. Kalau aku cuma diem di sini nggak akan ketahuan kan. Aduh, coba deh aku telepon lagi. Lah, ini kenapa handphonenya malah mati sih? Aduh, ya ampun. Kenapa sih aku harus seperti ini? Padahal Mas Bagas sudah janji mau jemput aku. Seharusnya kalau memang nggak bisa, aku juga nggak bakalan marah sama dia. Asalkan kan ngomong sama aku. Udah deh. Pokoknya bentar lagi kalau Mas Bagas nggak datang-datang nih, aku pulang aja. Jadi aku nunggu dulu 10 menit di sini. Mudah-mudahan dia bentar lagi datang deh. Aku khawatir deh. Mas, ini mobil siapa? Pasti kamu kaget ya, aku bawa mobil baru. Iya, aku kaget dong. Aku kira bukan kamu. Habisnya kan Ya. kamu janji mau jemput aku sejam lalu. Ya, aku mohon maaf, soalnya aku agak telat buat jemput kamu. Tapi aku kesini meskipun aku telat jemput kamu, aku ada kejutan buat kamu. Jadi mobil ini aku beli buat kamu. Jadi kan kalau dulu aku masih belum bisa apa-apa ya, masih belum sesukses sekarang. Ya aku naik mobil sama kamu, mobilnya mogok terus. Tapi kan kalau naik ini sekarang gak bakalan mogok. Ya, Kan mobilnya udah bagus. Ini kan mobil mewah, Mas. Kamu dapat uang dari mana? Aku beli kantor aja bisa, apalagi cuma beli mobil. Jadi sekarang kamu jangan ngeraguin aku deh. Aku ini udah berusaha semaksimal mungkin buat bikin kamu bahagia, bikin kamu senang. Karena kamu yang nemenin aku dari nol. Mulai aku dari gak punya apa-apa sampai sekarang aku banyak kantor. Dan sekarang aku hadiahkan mobil buat kamu. Ini mobil gak kira mogok kok.
Iya sih, tapi kan seenggaknya kalau ada apa-apa kamu itu ngomong dulu sama aku. Ya kalau misalkan aku ngomong dulu sama kamu kan namanya bukan kejutan, Dek. Ya udah, kejutannya begitu bikin aku kaget. Ya Kok kayaknya kamu agak beban sih ngomong sama aku? Apa kamu takut duit aku hilang gara-gara aku mobil, maksudnya duit aku habis gara-gara aku beli mobil ini? Ya enggak, kan aku khawatir aja, takutnya tadi di jalan kamu kenapa-kenapa. Harusnya kamu ngomong dong kalau emang kamu mau telat jemput aku. Gimana ya, aku tadi udah mau ngomong, tapi ya bukan kejutan namanya kalau ngomong. Jadi biar kamu kesel dulu sama aku, tapi setelah aku datang kamu harus senang. Tapi kayaknya kamu gak seneng. Tapi harusnya aku pilih hadiah yang beda, karena aku tahu orangnya kayaknya kamu emang gak suka sama hadiah yang mewah. Mungkin kamu sukanya diajakin jalan-jalan atau apa? Ya kalau memang itu hadiah untuk aku, Mas, itu terlalu mewah buat aku. Sampai-sampai aku juga nggak expect kamu bakal ngasih kejutan yang bikin aku kaget. Jadi sekarang intinya ya aku minta tolong sama kamu, karena ini udah pemberian dari aku, kamu harus senang dan kamu terima dong hadiah dari aku. Ini kan juga berkat perjuangan aku sama kamu sehingga aku bisa beli mobil ini. Ya udah, bagaimanapun juga kamu kan juga baik sama aku. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak karena kamu udah mau ngasih hadiah semewah ini buat aku. Ya udah deh, apa mending sekarang kita langsung pergi aja. Terus kita cobain mobil ini, kira-kira masih mogok nggak? Kalau misalkan masih mogok, aku tinggal kembalikan deh. Kan mobilnya mahal soalnya. Memangnya tadi kamu nggak cobain? Kan kamu datang ke sini bawa mobil ini. Ya nggak mogok, tapi kan harus nyobain sama kamu. Siapa tahu ntar kita jalan mobilnya jadi mogok lagi. Oh gitu. Soalnya kan ini mobil bukan beli barunya, beli bekas. Jadi katanya si Agung tadi juga mobilnya jarang diservis, soalnya mobilnya jarang dipakai. Tapi kalau mobilnya masih mulus kayaknya sih. Iya sih, masih bagus. Tapi kamu habis ini nggak ada kegiatan apa-apa kan? Oh ya, aku juga ada janji sama si Agung, katanya dia ada temennya yang mau kerja di sini. Jadi Temennya mau kerja di sini? ya iya, kan kamu ada buka kantor baru, jadi temennya tuh mau aku masukin buat jadi anak buah kamu. Jadi kita sambil nyobain mobil ini sambil nunggu si Agung dan teman-temannya. Jadi kita muter-muter di sini aja, oke? Boleh, tapi kamu udah janjian ya tadi sama dia? Udah, barusan aku juga udah kirim lokasi kok. Ya udah kalau gitu, aku masuk ya. Udah, yuk. Aku kerjain aja nih ntar. Aku pura-pura mobilnya mogok aja ntar. Udah deh. Pasti gak percaya mobil ini bisa mogok. Ntar deh. Aduh. Ini kenapa ya? Kayaknya mobilnya mogok deh. Padahal kan mobil bagus ya, kenapa jadi mogok ya, Dek? Ya udah, coba cek dulu deh, Mas. Aduh. Mana mau hujan juga nih. Terus gimana dong? Ini kalau misalkan hujan, aku juga gak bisa benerin mobil beginian. Duh, kamu nggak ngerti ya? Apa kamu mau dorong mobil aku aja? Iya. Maksudnya mobil kamu. Terus Iya, kalau aku kuat kita coba aja dulu. duh, tapi gimana ya? Nanti kalau emang nggak bisa kita langsung telepon montir aja. Tapi kalau misalkan kita masih nelpon montir, takutnya ini keburu deras hujannya. Ya udah, yuk kita coba dorong aja. Gimana? Gini aja deh, mending kita dorong berdua. Yang penting mobil ini pindah dulu ke pinggir jalan. Kalau misalkan tengah jalan ntar gak enak, ada orang melewat kan keganggu juga sama kita. Ya udah, yuk kita coba dorong. Ya udah, kamu di situ, aku di sini ya. Oke. Ini kenapa nih orang? Aduh, berat banget ya. Isin. Bener. Terang banget. Kasihan banget. Sin, kamu ngapain dong mobil seperti ini? Hah? Kasihan banget deh hidup kamu. Kalian ngapain? Berarti, oh mau bantuin kita dorong mobil? Ya udah, Fit, kalau mau bantuin kita dorong mobil. Soalnya mobil aku mogok. Emang kita tuh babu kamu, nggak mau ya kita bantuin kalian berdua? Kok kamu bisa-bisanya sih bilang
Tapi kita kan lagi kesusahan, mungkin kalian datang ke sini dan berhenti, kalian bantu kita. Mobil boleh bagus, tapi kalau sering mogok seperti ini mendingan dijual aja. Yang mending pakai motor, gak pernah mogok. Kamu nih datang-datang bukannya mau bantu kita, kamu malah ngahina kita. Emang niatnya seperti itu? Kalau cuman kalian pengen mentertawakan kita di sini, mending kalian jalan aja deh. Aku juga gak butuh bantuan kalian kalau begitu. Ya ampun, kamu tuh ya gak becus banget jadi suami. Masa iya sih istri kamu disuruh dorong mobil kayak gini ya kan? Tapi aku juga nggak ngerasa terbebani kok. Udahlah. Aku jadi kamu nih, ogah banget aku bantuin dorong mobil kayak gitu. Udah ya, sekarang begini aja deh. Kalau misalkan kalian berdua gak mau bantu kita, kalian berdua gak usah gangguin. Kalau misalkan kalian cuma mau cari masalah, mending kalian pergi deh. Aku juga gak ada kepentingan sama kalian. Benar kata Mas Bagas, kalau emang kalian nggak mau bantu kita, mending kalian pergi. Kalau misalkan kita nggak mau gimana? Ya, apa kalian senang ribut-ribut terus diliatin banyak orang? Kalian gak malu, ha? Terus mau kalian di sini ngapain sih? Ya kita senang mempermalukan kalian berdua itu di pinggir jalan seperti Gini ini. ya, kalian mau mempermalukan aku naik Pajero, kamu naik motor. Naik Pajero, tapi sayangnya Pajeronya mogok kayak gini. Ya, ini sebenarnya bukan mogok, aku cuma ngerjain tunangan aku aja. Kesalahan kamu doang kan? Ya terserah kamu lah. Kalian emang bikin rusak suasana aja dan bikin rusak rencana aku aja. Ya ampun, biasanya nih mobil kalau udah sering mogok kayak gini, wah itu pantasnya udah ya dijual, ya kan? Udah ditimbang nih mobil. Terserah kamu lah, kamu mau ngomong apa, mau disuruh timbang, mau disuruh jual, terserah kamu. Yang lebih layak tuh motor kamu buat ditimbang. Motor aku gak pernah mogok, tahu nggak? Hah? Daripada mobil kamu ini. Pasti dia nggak mampu sayang buat servis mobilnya ini, ya kan? Makanya jangan sok-sokan beli mobil mewah kayak gini deh. Kalau misalkan kamu nggak mampu buat servisnya. Ya? Kamu udah tahu kan ini mobil mewah? Terus ngapain masih ngata-ngatain aku? Gak malu kamu naik motor ngatain orang yang naik mobil? Jadi sekarang urusan mobil ini bukan urusan kalian berdua kan? Kita juga nggak ada ngurusin kalian yang cuma bawa motor. Lagian emang sih kita bawa motor, tapi motor kita nggak mogok ya kan? Nggak seperti kalian. Kalian ya cuma tampang aja nih naik mobil, tapi didorong ya kan? Lagian mungkin mobilnya mobil pinjaman ya, sehingga bisa jadi sih sayang kan sekarang tuh banyak orang yang ngerental mobil. Aku gak hobi buat minjem-minjem barang orang. Lagian kalian ngapain sih ke sini? Atau kalian nggak ada kerjaan? Hah? Jadi yang ngurusin urusan orang. Lagian kelihatan banget deh kalau kalian ini iri sama kita. Mobil mogok dikatain, terus kalian juga mobilnya dapat ngerental kan? Aduh, kalau nggak iri nggak bakalan berpikir seperti itu. Jadi ini mobil-mobil kita. Ya udah, kamu benerin aja tuh mobil. Yaudah, kita yang ngeliatin. Katanya mobil pinjam, tapi senderan juga di mobil orang. Tuh ya. Udahlah, sekarang aku minta tolong sama kalian berdua. Kalian berdua boleh deh ketawa-ketawa ngelihat aku dorong mobil sama tunangan aku. Tapi sayangnya mobil ini beneran gak mogok. Apa kalian pengen tahu? Hah? Silakan aja kalau emang gak mogok. Oke, kalian tunggu di situ ya. Ya ampun, pasti dia ya pasti dia malu lah. Hah? Udah, kalau misalkan memang mogok gak usah dipaksain. Sayang, kok mobilnya hidup sih? Ya, paling bentar lagi mati lagi tuh mobil. Gimana? Hah? Udah lihat kan? Kalau misalkan mobil aku juga gak mogok. Ya ampun, pasti bentar lagi juga mogok lagi ya kan sayang? Bener banget. Aku kasih tahu nih sama kalian berdua, aku cuman pengen ngerjain tunangan aku. Soalnya dia dulu udah sering dorong mobil sama aku. Kamu tuh ya bener-bener gak ada kerjaan tau gak? Gak mungkin kalau misalkan seperti itu. Udah lah, mending kamu tuh akuin aja tau gak? Gak usah malu sama kita. Ngapa? Sekarang kan udah. Bos, misi bos. Gong. Bos, motor saya taruh di kantornya bos. Saya kesini. Kamu bilang bos sama dia? Iya, emang bos saya. Kamu udah ketemu sama bos Fit? Bentar deh. Yang katanya kamu tadi bilang mau ketemu sama aku buat ngelamar kerja di kantor. Jadi mereka berdua, Gung? Iya bener bos. Dia kan temen saya bos. Aduh, maaf ya Gung, masih ada orang yang lebih layak buat kerja sama aku daripada mereka berdua, Gung. Dari tadi dia ngata-ngatain aku, soalnya aku kan mau ngerjain tunangan aku, jadi mobilnya aku mogokin aja. Berarti orang yang udah ngata-ngatain kita itu mau ngelamar kerja di kantor kita. Terus maksud kamu apa sih Fit ngata-ngatain bos Bagas? Udahlah, sekarang kamu gak usah ngasih alasan. Sebenarnya dia temen aku, Gung, dulu Gung. Dia saingan aku. Jadi dia emang gak pernah suka sama aku dari dulu, Gung. Jadi harusnya mereka sekarang sadar. Kalian bukan level aku lagi buat bersaing.
Jadi aku buang-buang waktu kalau misalkan aku tetap ngeladenin orang yang udah jelas-jelas gak berguna kayak kalian. Ya, aku cuma iseng aja. Terus aku Udahlah, Ya, udah jangan diambil hati. kamu diam lah. Aku gak mau panjang lebar ngomong sama kalian berdua. Tapi Mas, ini mobilnya bener-bener kamu hanya pura-pura mogok Ya, aja. ya iyalah, mana ada mobil bagus beginian mogok, Dek. Ya dari tadi mulai dari rumah waktu Agung ngasih kunci mobil, aku emang udah sengaja pengen ngerjain kamu. Soalnya kan dari dulu kita sering dorong mobil. Nah sekarang ini sebagai kejutan buat kamu ya, kamu harus dorong mobil dulu. Tapi sekarang yang udah tahu mobilnya udah gak mogok, jadi tenang aja. Mobil ini aku spesial buat kamu, gak bakalan mogok. Dan buat kalian berdua, udah berhenti gangguin kita berdua. Dan aku minta maaf sama kalian berdua karena aku gak bisa nolong kalian berdua. Walaupun aku udah cerita banyak tentang kalian, ya kalau misalkan aku tahu kalian berdua ya mending aku telepon aja. Kita berdua minta maaf, guys. Tolong terima kita berdua ya buat kerja di perusahaan kamu. Jadi aku mohon maaf, aku gak bisa nolong kalian kan dari tadi aku udah bilang. Jadi paling gak ya kalian harus ada rasa malu lah. Setelah kalian udah lama ngata-ngatain kita berdua karena mobil mogok, lagian kalian juga gak mikir sih, mana ada mobil bagus dan mobil baru beginian mogok. Hah? Ya aku maklum karena kalian juga gak pernah punya mobil bagus seperti ini. Tuhan kalian cuma motor. Ini maaf, aku bukan menghina kalian. Ini biar kalian juga sadar kalau misalkan orang yang dianggap saingan dan gak bisa apa-apa sekarang juga bisa menjadi orang yang bisa mempermalukan kalian berdua. Jadi kejadian ini mungkin kalian jadikan pelajaran aja, biar kedepannya kalian nggak seperti ini. Ya terserah kalian sih. Kalian mau berubah, kalian nggak mau berubah, terserah kalian. Kalau misalkan kerjaan kalian cuman sibuk buat ngurusin urusan orang lain, percaya deh sama aku, kalian gak bakalan meraih yang namanya kesuksesan. Beda sama aku, orang lain ngurusin hidup aku, ya aku biarin aku kerja keras. Yang lain masih tetap ngurusin hidup aku, ya aku udah banyak mencapai sesuatu, udah mencapai kesuksesan. Jadi biarkan mereka sibuk ngurusin kita berdua, termasuk kalian berdua. Sekarang aku udah buktikan. Kalau misalkan kalian masih punya malu, kalian berhenti buat cari kerja di kantor aku, oke? Ya udah deh, sayang. Mending sekarang kita pergi aja deh. Daripada kita di sini emosi, buang-buang tenaga, mending kita jalan-jalan. Aku juga mau nyervis mobil. Katanya mereka juga gak bisa buat nyervis mobil, gak mampu. Kalian pikir juga, kalau misalkan aku gak mampu buat nyervis, ngapain aku beli mobil beginian? Hah? Yaudah yuk, mending sekarang kita jalan nikmatin mobil baru yang udah dikata-katain tuh sama mereka. Gung, aku Ya, Mas. titip mereka ya. Kasih tahu cara berbicara sama orang lain. Soalnya mereka kayak orang gak berpendidikan, Gung. Yaudah, sayang. aku malu banget. Kecil ya kamu gitu. Well, aku tadi udah bilang jaga sikap sopan santun kamu di depan bos aku. Tapi kamu malah malu-maluin aku di depan bos aku. Ya Gung, aku minta maaf banget Gung, karena aku udah ngata-ngatain bos kamu. Ya dia tuh emang temen aku dulu Gung. Ya aku sering ngata-ngatain dia, tapi aku gak tahu kalau sekarang dia tuh udah sukses seperti ini, punya perusahaan sendiri dan punya mobil mewah. Jadi aku malu banget Gung. Ya terus gimana? Sekarang kamu Ya kamu bantu ngomong dong sama bos kamu. Iya Gung, atau mungkin kamu punya temen yang bisa masukkan aku dan mencarikan aku pekerjaan Gung. nggak deh, aku nggak mau lagi buat nolong kamu. Soalnya sekarang aja kamu udah ya cewek aku, apalagi nanti ke belakang. Kamu kok kayak gitu sih Gong? Aku kan cuma berharap sama kamu Gong. Ya soalnya cuma kamu yang bisa ngebantu aku untuk mencari pekerjaan di perusahaan Gong. Tolonglah Gong. Aku udah berusaha semaksimal mungkin buat bantu kamu, tapi kamu malah ya ngecewain aku. Jadi aku mau gimana ya, mau bantu kamu lagi. Ya udah deh, mending aku sekarang nggak mau bantu kamu lagi. Kamu cari kerjaan ya teman kamu yang lain. Ini aku sekarang pergi kantor aja. Gong, Gimana dong sayang? ya kita bakalan mendapatkan rezeki ya demi karena ulah kita sendiri sayang. Kamu tahu nggak? Aku tuh barusan malu banget tuh. Ya bukan cuma kamu doang, ya aku. Dan kita udah kehilangan kesempatan untuk
jadi karyawan kantoran. Bener, berarti kita nggak jadi dong kerja ya di perusahaan yang sama gitu. Ya kita harus mencari pekerjaan secepatnya. Kamu ketahui sendiri sayang, rumah yang kita tempatin kontrakannya harus diperpanjang bulan depan. Kalau sampai kita nggak punya uang, ya masa kita mau jadi gelandangan hidup di kolong jembatan? Ya aku nggak mau lah sayang. Ya kamu usaha dong cari kerja. Aku nggak mau ya kalau misalkan kita sampai diusir dari kontrakan kita. Ya gimana kalau kamu jadi asisten rumah tangga aja sayang? Apa? Nggak mau ya mas. Kamu tuh jangan merendahkan harga diri aku, tau nggak? Ya udah gak ada pilihan lain daripada kita hidup terlontang-lantung. Ya seharusnya kamu dong yang usaha, bukan malah aku. Kok kamu tega banget sih nyuruh aku buat jadi asisten rumah tangga? Ya aku bakal cari pekerjaan sayang, tapi kan peluang untuk mendapatkan pekerjaan cuma asisten rumah tangga itu. Soalnya kemarin kan temen aku nawarin, siapa tahu ada yang mau. Ya ini kesempatan buat kita sebenarnya. Ya aku sambil lalu cari pekerjaan, aku bakal kerjakan apa aja, meskipun jadi kuli bangunan aku bakal kerjakan kok. Mas, tapi kamu mau lah sayang. Mas, tapi kan aku malu mas sama tetangga kita ya kan. Kamu tahu sendiri tetangga kita tuh ya aku orangnya gimana ya kan. Sayang, kalau masalah itu kan gampang. Kamu berpenampilan selayaknya kerja kantoran, kemudian kamu di tempat pekerjaan ya kamu ganti baju lah. Mas, aku tuh nggak terbiasa ya kerja kayak gitu. Kamu tahu nggak? Kalau misalkan tangan aku jadi kasar gimana? Sayang, nggak lembut lagi. Untuk saat ini ya kamu biasakan dong. Karena kita lagi butuh uang. Hah? Aku juga nggak terbiasa jadi kuli bangunan. Ya aku harus terbiasa karena nggak ada pilihan lain. Ya. Emangnya kenapa sih kalau misalkan kamu aja yang kerja bukan aku? Kan kamu tahu sendiri kalau kerja serabutan upahnya gak seberapa sayang. Kalau semisal kamu jadi ART ya, kamu pinjem dulu uang sama majikan kamu untuk lunasin uang kontrakan. Ya udah deh, gak apa-apa. Nih aku mau gara-gara karena aku tuh nggak mau ya mas diusir dari kontrakan. Iya aku minta maaf karena udah bikin kamu susah seperti ini ya. Tapi gimana lagi sih? Ya udah yuk kita nanti pikirin lagi. Ya udah yuk.